Pada Bapak Muhammad Abdul Hakim, saya serahkan untuk menjelaskan dan memaparkan tentang Universitas Negeri 11 Maret. Silakan Bapak. Baik Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dari kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Dan senang sekali pagi ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi tentang Universitas 11 Maret. Jadi UNS kepanjangannya adalah Universitas 11 Maret. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Abdul Hakim. Saya adalah koordinator bidang penjaminan mutu di UPTS PMB, unit di UNS yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses seleksi dari jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana, profesi, dokter, sampai ke spesialis. Jadi selain paparan yang akan kami sampaikan, teman-teman juga bisa tanya tentang banyak hal terkait dengan pendidikan tinggi di UNS di semua level. Baik, izinkan kami untuk share materi PowerPoint. Dalam waktu 30 menit saya akan mencoba untuk mengajak rekan-rekan berselancar keliling kampus secara virtual dan memahami lebih dalam lagi seperti apa sih UNS. Nah, UNS adalah salah satu PTNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Sekarang ini di Indonesia baru 12 dan UNS salah satunya, yang berlokasi di kota yang sangat hangat dan ramah serta berbudaya, kota Surakarta, Jawa Tengah. Nah, UNS sendiri adalah universitas dengan akreditasi A atau unggul dan sekarang menuju World Class University. Nah, apa sih yang akan saya sampaikan? Setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah informasi terkait jalur masuk perguruan tinggi negeri. Teman-teman saya yakin yang sudah dari awal berencana kuliah di PTN tentu sudah mengulik informasi tentang jalur masuk. Nah, di sini saya akan coba skip through, jadi memberikan overview saja. Nanti kalau butuh informasi detail bisa kita diskusikan di akhir. Kemudian strategi memilih PTN di tahun 2022 ini, kemudian peluang masuk PTN seperti apa, dan strategi masuk PTN khususnya di UNS. Nah, jalur masuk PTN tentu teman-teman tahu berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2020 ya, ada 3 jalur masuk. Yang pertama adalah SNMPTN, kemudian yang kedua SBMPTN, dan yang ketiga seleksi mandiri. Masing-masing jalur masuk ini memiliki kriteria dan prosedurnya masing-masing. Saya suka menyampaikan SNMPTN itu adalah jalurnya orang-orang yang sudah dari awal tekun belajar ya di sekolah, dan ini adalah jalur yang bertujuan mencari bibit-bibit unggul baik itu prestasi akademik maupun non akademik. Kemudian yang kedua adalah SBMPTN. Di SBMPTN ini teman-teman akan istilahnya bertarung bebas ya. Jadi setiap orang tidak akan dilihat dari sekolah mana, kemudian proses belajarnya seperti apa, tetapi siapa yang berhasil mendapatkan skor tertinggi melewati passing grade adalah mereka yang lolos. Kemudian jalur ketiga adalah seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri itu setiap universitas punya kebijakannya sendiri-sendiri. Di UNS kita seleksi mandiri itu sendiri ada 5 jalur, ada prestasi, kemudian disabilitas, kemudian jalur ujian tulis, kemudian jalur menggunakan nilai UTBK dan lain sebagainya. Nah, ini adalah seleksi mandiri di UNS yang saya sebutkan tadi. Tahun 2020 awalnya kita hanya punya 5 jalur. Jalur ujian masuk, ujian tulis, dan ujiannya dilakukan secara online. Dan kalau tidak keliru, UNS adalah perguruan tinggi negeri pertama di Indonesia yang menyelenggarakan ujian di rumahnya masing-masing. Bahkan sebelum universitas-universitas yang lebih besar, lebih tua dari kita ya, di awal pandemi
ujian masuk profesi dokter spesialis kita adakan secara online. Kemudian yang kedua jalur UTBK, kemudian yang ketiga jalur disabilitas. Jadi teman-teman yang penyandang disabilitas itu tidak mengikuti ujian sama seperti yang lain. Mereka punya kriterianya sendiri-sendiri disesuaikan dengan kekhususan atau kebutuhan khusus masing-masing siswa. Tujuannya apa? Tujuannya karena UNS ini ingin menjadi kampus yang inklusif, baik dari segi asal daerah maupun dari segi disabilitas. Kemudian yang keempat adalah jalur prestasi. Nah, di jalur prestasi ini teman-teman yang punya sertifikat prestasi minimal nasional bisa mendaftar di jalur prestasi. Fasilitasnya banyak sekali jalur prestasi. Ada bebas SPI, kemudian kesempatan untuk mengajukan beasiswa UKT dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah jalur kemitraan, terutama untuk mitra-mitra UNS yang sama-sama berkomitmen mengembangkan SDM di Indonesia. Ada banyak perusahaan nasional, pemerintah daerah dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah jalur kepemimpinan muda. Ini yang baru, teman-teman. Jalur kepemimpinan muda tahun 2021. Nah, di sini kita mengakui ternyata prestasi dan kualitas individu itu bukan soal kognisi saja, tetapi juga soft skill, terutama leadership. Makanya di sini tahun 2021 kita memberikan kesempatan jalur khusus bagi pengurus OSIS dan juga pengurus pramuka, terutama ketua ya, untuk mendaftar di jalur kepemimpinan muda. Kenapa? Karena kita ingin alumni UNS itu tersebar di seluruh Indonesia dan kemudian menjadi agent of change di daerahnya masing-masing. Kemudian yang terakhir yang juga baru tahun 2021 adalah jalur kelas internasional. Ini kelas yang didesain hasil kerjasama UNS dengan perguruan tinggi top di luar negeri. Salah satunya yang tahun 2021 udah buka, ada 3 prodi, yaitu kelas internasional akuntansi, kelas internasional manajemen, dan kelas internasional ekonomi pembangunan. Nah, sekarang tentang bagaimana memilih PTN di tahun 2022. Tentu saja saya akan mengatakan pilihlah UNS. Kami menunggu teman-teman dari Kabupaten Tangerang untuk datang ke Solo dan merasakan membaur dengan masyarakat Surakarta dan tentunya memilih UNS. UNS adalah salah satu di antara 90 perguruan tinggi yang ada di Solo dan perguruan tinggi negeri terbaik yang ada di Surakarta, Solo Raya. Mengapa demikian? Karena UNS masuk ke klaster A. Kalau teman-teman googling di website Kemendikbud Dikti, itu ada 12 UNS klaster A, ada 12 PTNBH, UNS salah satunya, dan itu masuk ke klaster 1. Kemudian akreditasi jelas akreditasi A. Kemudian PTNBH ini kita dapat baru tahun kemarin 2020. Nah, secara internasional kita juga sudah mendapatkan pengakuan. Kalau di level Asia menurut IS University Ranking, UNS masuk kategori kelas 401 sampai 450. Kemudian menurut rankingan Unirank, kita di nomor 8 secara nasional, 88 Asia dan 746 dunia. Kalau dari segi green metric ya, indeks untuk mengukur tingkat kehijauan kampus, kita di nomor 7 secara nasional. Jadi kalau teman-teman ke Instagram sekarang ini, kemudian cari di Explore Reason, maka sebagian besar foto tentang UNS itu adalah foto di mana jalan-jalan itu tertutupi oleh bunga kemuning. Jadi kita dikenal di UNS punya autumn in UNS. Jadi banyak sekali pohon kemuning. Jadi pas musim-musim ini berguguran itu kayak di luar negeri. Cuman kalau di Jepang itu pink, di UNS itu kuning. Kemudian terakhir itu The World University Ranking, salah satu lembaga rankingan yang kredibel, itu menunjukkan UNS di nomor 28 dan nomor 1 nasional
untuk kategori impact, khususnya untuk SDG. Apa sih SDG? SDG itu adalah Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB. Ada macam-macam di sana, dan UNS dianggap punya kontribusi terbaik di Indonesia untuk kategori SDG nomor 4. Ini ukurannya sangat objektif sekali. Kemudian yang lain ada Webometrik, kemudian Javametrik. Nah, apa sih kekuatan UNS? Kalau kita lihat dari indeks internasional ya, the World University Ranking, kita sangat kuat di engineering and technology. Secara global, jumlah perguruan tinggi di dunia kan ada puluhan ribu ya, bahkan mungkin ratusan ribu. Nah, di bidang engineering and technology tahun 2022 ini kita ada di kategori 801 sampai 1000. Kita juga cukup kuat di physical sciences, sama di kategori 801 sampai 1000. Nah, ada beberapa fun fact ya, fakta-fakta menarik tentang UNS. Jadi kita itu juga sering mengadakan program-program cultural, seperti misalnya Summer Batik International Batik Course. Jadi salah satu keunikan di UNS adalah kita punya Fakultas Seni Rupa dan Desain, FSRD. Kalau tidak salah nih, perguruan tinggi negeri di Indonesia yang punya fakultas seni, universitas ya, bukan institut, universitas di Indonesia yang punya fakultas seni rupa and desain itu ada 2, satu di ITB, 2 di UNS. Jadi kalau teman-teman pengen kuliah nih dengan suasana universitas bukan institut, bisa gaul dengan anak kedokteran, gaul dengan anak MIPA, gaul dengan anak engineering, tapi kuliahnya seni rupa and design, maka UNS bisa salah satu alternatif gitu. Kemudian kita juga mengembangkan IT, program-program IT khususnya pengembangan aplikasi. Misalnya ini teman-teman tim Caraka membuat aplikasi belajar bahasa aksara Jawa dengan berbasis game. Kemudian kita juga menjadi markas tim sepak bola nasional. Satu Bayangkara FC itu prestasinya bagus banget di divisi utama, salah satu tim unggulan. Selain itu juga Persis Solo yang sekarang menjadi tim unggulan juga di divisi 2, kalau divisi 1 ya, maaf kalau saya keliru, tapi divisi di bawahnya. Kemudian UNS juga menjalin kerjasama dengan berbagai universitas di dunia, ada 24 negara dari Eropa, Amerika Utara, Asia, dan Afrika. Kemudian salah satu kenapa perguruan tinggi negeri itu masih jadi favorit ya, selain tentu saja biayanya lebih murah, yang kedua itu di Indonesia perguruan tinggi negeri ini masih menjadi tulang punggung untuk pengembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di UNS pengembangan iptek ini dimotori oleh pusat unggulan, namanya pusat unggulan. Nah, oleh negara, oleh pemerintah, UNS itu menjadi tempat mengembangkan untuk dua di bidang iptek, kemudian satu di bidang budaya. Yang di bidang iptek itu pertama adalah pusat unggulan iptek baterai litium. Jadi ke depan Indonesia akan memproduksi baterai, mengembangkan industri baterai, dan salah satu universitas yang menyokong teknologinya adalah UNS. Kemudian yang kedua, UNS juga ditugasi oleh negara, oleh Kemendikbud untuk mengembangkan pusat pengembangan fintech, financial technology. Di situ ada Prof. Ibu Kepala OJK sekarang ya. Prof. Ibu itu alumni kami dari UNS, dan beliau punya perhatian besar untuk mengembangkan teknologi keuangan. Kemudian selain kedua itu, kita juga mengembangkan pusat studi Javanologi. Jadi salah satu problem Indonesia sebagai negara bekas jajahan, banyak sekali artefak-artefak, literatur, pustaka asli peninggalan nenek moyang yang berada di luar negeri. Nah, salah satunya adalah budaya, artefak, dan pustaka dari
Kerajaan Mataram. Nah, di kemarin barang-barang bersejarah itu sudah mulai dikembalikan ke Indonesia, dan untuk di Jawa UNS itu menjadi salah satu universitas yang mengelola artefak tersebut di Pusat Studi Javanologi. Nah, ini beberapa informasi terkait akreditasi program studi. Kalau teman-teman cek di BAN PT, kita 90% prodi sarjana di UNS itu telah diakreditasi A. 10% kok belum A, ya karena sebagian itu program studi baru. Tetapi sebagai salah satu perguruan tinggi negeri unggulan, program studi yang belum A pun akan segera mendapatkan akreditasi A dalam waktu cepat, karena kita punya sumber daya manusia dan sumber daya pendukung yang cukup baik. Kemudian kita juga program studi kita sudah diakreditasi oleh lembaga internasional, salah satunya oleh AUNUA, Asian University Network. Kemudian selanjutnya, kalau dari segi fasilitas pembelajaran, kurikulum di UNS berorientasi masa depan dan global, dan ini bukan sekedar slogan ya, tetapi karena pengembangan iptek dan teknologi di Indonesia itu ya dimotori oleh perguruan tinggi negeri. Misalnya adalah artificial intelligence, kemudian yang kedua Internet of Things, IoT, itu dikembangkan di PTN, salah satunya di UNS. Dan itu kita terjemahkan baik dalam kegiatan riset, kemudian kegiatan pengabdian masyarakat, dan yang paling penting adalah kegiatan pembelajaran. Jadi kurikulum di tempat kita sudah menggunakan outcome-based education berorientasi industri 4.0. Kemudian metodenya setelah pandemi semakin mempercepat proses ini, kita menggunakan blended learning, jadi pembelajaran berbasis daring dan pertemuan di kelas. Dan kita salah satu perguruan tinggi yang menjadi tempat uji coba PTM dan blended learning di level perguruan tinggi. Kemudian untuk fasilitas kita juga sudah terstandar internasional, baik itu ruang kelas, kemudian hampir sebagian besar, kalau tidak bilang seluruhnya, manajemen pembelajaran, misalnya untuk mengambil mata kuliah, untuk misalnya mengurus wisuda dan banyak hal lain, itu sudah dilakukan berbasis online, berbasis aplikasi. Misalnya teman-teman kalau pengen tahu mata kuliah apa, kira-kira apa sih yang dipelajari oleh mata kuliah psikologi dan kebijakan publik. Nah, itu bisa cek di OCW, di sana ada RPS, rencana pembelajaran semester dan seterusnya, metode materinya apa saja bisa dicek. Kemudian sistem pembelajaran juga sudah didukung oleh sistem online, jadi kelas online menggunakan software Spada. Kemudian sistemnya sudah terintegrasi. Jadi setiap mahasiswa UNS itu punya akun dan password, itu login, itu bisa mengakses semua hal, dari mendaftar beasiswa, kemudian mengikuti PKN, mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan dan seterusnya. Nah, ini beberapa sarana dan prasarana di UNS. Kita punya layanan akademik tentu saja yang menjadi core bisnis kami, sudah bersertifikat ISO 101. Kemudian hotspot area itu sudah di seluruh kampus dengan kecepatan yang baik. Kemudian kita juga didukung dengan perpustakaan, baik itu perpustakaan fisik, gedungnya ada di belakang gedung rektorat. Kalau teman-teman berkesempatan ke Solo, begitu masuk ke gerbang lurus, gedung pertama di tengah adalah rektorat, di belakangnya itu gedung perpustakaan. Nah, selain perpustakaan fisik, kita juga punya perpustakaan digital untuk menyediakan jurnal-jurnal, buku-buku e-book dan seterusnya. Kemudian kita juga punya UNS Bookstore tentu saja untuk mendisplay dan menjual buku-buku karya akademik, aktivitas akademik UNS. Kita punya UNS Medical Center di kampus untuk melayani kebutuhan kesehatan mahasiswa, tetapi yang lebih
besar lagi yang lebih komprehensif adalah rumah sakit UNS. Rumah sakit UNS itu adalah rumah sakit akademik RSA. Jadi tidak hanya sekedar melakukan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi pusat pengembangan riset kesehatan. Nah, UNS ini selama pandemi menjadi rumah sakit rujukan terakhir untuk kasus-kasus COVID di Jawa Tengah. Kemudian kita punya asrama mahasiswa, kapasitasnya 700 dengan fasilitas sangat lengkap. Kemudian punya UNS-IN yang bisa dipakai untuk pelatihan, kemudian rapat, dan lain sebagainya. Dan salah satu yang menjadi ikon di kampus UNS adalah area Benteng Pancasila. Kita menyebutnya seperti itu. Karena di satu lokasi, satu titik itu, kita punya tempat peribadatan untuk 5 agama besar di Indonesia. Ada pura, gereja, sebenarnya 6, karena gerejanya sendiri ada gereja Katolik dan gereja Kristen, Protestan. Ada pura, gereja, kelenteng, wihara, dan tentu saja masjid. Itu di satu area. Jadi begitu masuk itu seperti mengelilingi Indonesia. Kemudian kita punya sistem pengolahan air minum yang mengolah, kemudian air minumnya itu bisa teman-teman akses di kayak tempat seperti keran, tetapi itu air minumnya sudah bersih. Kemudian punya sarana transportasi kampus, karena kampus UNS itu selain di kampus utama induk, itu juga ada beberapa kampus yang tersebar di lingkungan kota Surakarta. Kemudian fasilitas laboratorium, kita punya laboratorium di fakultas, di prodi, dan juga laboratorium terpadu. Nah, untuk kegiatan mahasiswa ada banyak sekali pilihannya. Misalnya Voka Erudita ini UKM kebanggaan kita nih. Mereka KOIR, menampung pengembangan minat bakat KOIR, dan Voka Erudita ini sudah punya reputasi nasional dan internasional. Kalau teman-teman penasaran bisa klik di YouTube, cari Voka Erudita, itu benar-benar enak banget kalau didengerin. Dan mereka sudah pernah melakukan tur keliling Eropa. Kemudian ada marching band, PKKT, kemudian UKM seni religi, Kopma, tim robotika, kentingan, dan salah satu UKM yang cukup populer adalah Bengawan, tim Bengawan. Mereka berhome base di Fakultas Teknik, dan kegiatannya itu misalnya membuat kapal selam tak berawak, kemudian robot, dan seterusnya. Termasuk juga mobil hemat energi. Ini beberapa contoh kegiatannya. Kemudian bagaimana dengan beasiswa? Mungkin dari sebagian dari kalian tidak masalah ya dengan dana, tetapi sebagian yang lain kepikiran kalau saya ingin lanjut tetapi mungkin dukungan finansial tidak memadai, itu gimana? Jangan khawatir, UNS itu kita punya banyak sekali skema beasiswa. Yang paling besar adalah KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Itu kita menampung tiap tahun itu 20%. Wajib. Tapi prakteknya itu lebih, bisa 25%. Jadi besar sekali, dan kalian mendapatkan pembebasan biaya kuliah, dan juga mendapatkan uang saku bulanan. Kemudian ada beasiswa tidak mampu dari UNS sendiri, kemudian beasiswa dari lembaga-lembaga mitra kita, dan Kargil, Bank Indonesia, CSR, Pembangunan Jaya, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Jangan khawatir. Nah, sekarang kita masuk lebih jauh lagi mengenal fakultas dan prodi yang ada di UNS, terutama prodi sarjana. Kita ada 11 fakultas sampai sekarang ini, dan total prodi di setiap LTMPT itu ada 67 prodi. Kita mulai dari fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran adalah salah satu fakultas favorit di UNS, dan di kedokteran sekarang ada 2 prodi sarjana, yaitu pendidikan dokter, PD, dan psikologi. Dua-duanya terakreditasi A.
Tetapi selain itu tahun ini Fakultas Kedokteran ketambahan satu program studi, yaitu program studi kebidanan, dan kita akan segera membuka program studi baru yaitu sarjana terapan. Jadi siap-siap aja teman-teman yang pengen jadi bidan tetapi juga pengen kuliah di level sarjana, tidak hanya diploma, itu bisa memilih ke Fakultas Kedokteran UNS. Fakultas Teknik. Di Fakultas Teknik ada 7 program studi, yaitu teknik sipil, arsitektur, teknik industri, teknik mesin, teknik kimia, perencanaan wilayah dan kota, dan teknik elektro. Nah, teman-teman di teknik ini paling getol ya dengan teknologi. Mereka membuat apalah, itu benar-benar kreatif. Saya dosen di psikologi, saya tidak terlalu mengerti tentang keteknikan, tetapi selalu kagum dengan karya-karya yang dibuat oleh anak-anak teknik. Kemudian di Fakultas MIPA itu ada 8. Yang pertama matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, farmasi, statistika, dan ilmu lingkungan. Nah, beberapa yang menjadi prodi favorit di fakultas ini adalah farmasi. Farmasi ini akan segera membuka program profesi. Jadi setelah lulus S1 bisa lanjut menjadi apoteker. Kemudian di informatika itu keren banget, mereka punya banyak program-program pengembangan software, game, kemudian aplikasi, Internet of Things. Internet of Things itu internet dipakai untuk banyak hal, misalnya untuk membuat smart city, membuat smart home, dan seterusnya. Kemudian ada bagaimana dengan ilmu-ilmu murni, jangan khawatir, di program-program matematika, fisika, kimia, dan biologi pun banyak praktek. Misalnya di fisika itu ada 3 lab yang sangat produktif. Misalnya ada lab pengembangan ventilator yang sekarang dipakai di mana-mana. Kemudian mereka juga menghasilkan alat detektor longsor, kemudian menghasilkan ada satu alat kemarin saya melihat itu menarik sekali, bentuknya seperti karpet teman-teman. Kemudian itu tinggal ditaruh di jalan, kalau ada mobil lewat dia langsung bisa menyerap informasi, dan di komputer itu kita bisa lihat mobilnya mereknya apa, kemudian tipenya apa, dan seterusnya. Itu keren sih kalau menurut saya. Kemudian di Fakultas Pertanian ada 7 program studi. Ada agroteknologi. Di situ teman-teman belajar bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mengelola dan memaksimalkan proses-proses pertanian. Kemudian ada agribisnis. Ini mirip seperti ilmu bisnis tetapi fokus pada produk-produk pertanian. Kemudian ada peternakan, ilmu dan teknologi pangan, salah satu program studi unggulan di UNS. Kemudian ada ilmu tanah, kemudian ada penyuluhan dan komunikasi pertanian, dan terakhir pengelolaan hutan, salah satu program studi baru juga. Kemudian kita lanjut ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini ada 3 dan semuanya itu program studi favorit. Yang pertama adalah ekonomi pembangunan, kemudian yang kedua manajemen, dan terakhir akuntansi. Sekarang kita masuk ke Fakultas Hukum. Nah, di Fakultas Hukum hanya ada satu prodi, ilmu hukum, tetapi di dalamnya ada banyak peminatan, ada hukum pidana, perdata, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke Fakultas Ilmu Politik, Sosial, dan Politik, ada 4 prodi. Yang pertama adalah ilmu administrasi negara. Kalau teman-teman tertarik menjadi abdi negara, ini program studi yang cocok. Tetapi selain itu juga teman-teman akan belajar ilmu politik di sana. Kemudian ada ilmu komunikasi. Nah, di sini kita sudah punya beberapa alumni yang cukup terkenal, misalnya Rory Azhari yang sekarang menjadi anchor di Trans TV. Kemudian Mbak Sofia Sarif itu sekarang menjadi Executive News Director di Kompas TV, dan banyak yang lainnya. Ilmu komunikasi, mereka punya studio radio dan TV juga, tempat teman-teman bisa melakukan praktek. Kemudian sosiologi, ini juga program studi dengan akreditasi A, dan yang keempat adalah hubungan internasional. Nah, kita lanjut ke Fakultas Ilmu Budaya. Ada apa aja di sana? Di FIB ada 5 program studi yang bisa teman-teman pilih.
Ada ilmu sejarah, sastra Indonesia, sastra Inggris, sastra daerah, dan sastra daerah untuk sastra Jawa dan sastra Arab. Kita lanjut ke fakultas paling besar di UNS. Ada 23 program studi. Teman-teman bisa IPA maupun IPS bisa masuk ke fakultas ini. Ada pendidikan fisika, pendidikan biologi, pendidikan matematika, pendidikan teknik mesin, pendidikan teknik bangunan, pendidikan teknik informatika dan komputer, pendidikan sejarah, pendidikan geografi, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan luar biasa PLB, kemudian pendidikan administrasi perkantoran, pendidikan akuntansi, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa langsung cari di websitenya FKIP atau bisa juga klik spmb.uns.ac.id gitu, .ic.ac.id. Di situ teman-teman bisa mengulik apa saja sih kurikulum mata kuliah yang ada di setiap prodi, dosennya siapa saja, akreditasinya apa, keketatannya berapa. Itu kita di spmb.uns.ac.id itu memberikan informasi yang sangat lengkap sekali. Bahkan kalau teman-teman cari informasi daya tampung keketatan setiap tahun yang rutin publish setiap tahun, UNS itu salah satu PTN yang cukup paling informatif. Kemudian FSRD, nah ini menurut saya fakultas yang seru sih. Di sana ada 4 program studi, ada kriya seni, desain tekstil. Ini mungkin namanya tidak cukup familiar di telinga teman-teman, tetapi sebenarnya kriya seni itu adalah program studi yang fokus pada fashion, termasuk batik, kemudian desain pakaian dan seterusnya. Alumni kita sudah berkiprah di level nasional maupun internasional. Kemudian ada seni rupa murni, di situ ada seni lukis, grafis, patung, dan keramik. Kemudian ada desain interior yang sekarang cukup laku ya, dibutuhkan di mana-mana. Dan yang keempat adalah desain komunikasi visual. Ini salah satu program studi top 10 di UNS. Teman-teman bisa belajar dari membuat animasi, membuat desain poster, membuat banyak hal menarik di sana. Kemudian yang terakhir adalah Fakultas Keolahragaan. Ini adalah fakultas termuda di UNS. Di sana ada 2 program studi, yaitu Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Yang kedua adalah Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Nah, yang spesial dari Fakultas Keolahragaan, mereka punya kelas prestasi. Kemarin misalnya menerima 25 kelas dari jalur prestasi. Isinya semua atlet semua. Jadi benar-benar kalau teman-teman kuliah di keolahragaan nggak hanya belajar ilmu, tetapi dosen dan teman-temannya itu banyak yang benar-benar atlet dan juga pelatih di level nasional dan internasional. Salah satunya adalah wakil dekan satu fakultas keolahragaan itu adalah juara dunia pencaksilat. Nah, bagaimana dengan peluang masuk ke UNS? Kita lihat. Secara umum, ini umum ya, nggak hanya di UNS, secara nasional tahun 2021 ini SNMPTN ada 595.093 pendaftar. Yang diterima berapa? 110.000 sekian. Jadi kalau dilihat yang diterima itu rasionya adalah 18,54%, cukup ketat ya. Bagaimana dengan SBMPTN? Nah, SBMPTN ini pesertanya jauh lebih besar. Total tahun ini 777.000 sekian. Nah, ini ada peningkatan dari tahun ke tahun pesertanya. Berapa yang diterima? 184.942. Yang atau keketatannya itu 23,78%. Ternyata SN itu lebih ketat daripada SB. Nah, bagaimana dengan seleksi mandiri di UNS sendiri? Kalau dari SNMPTN, peminat kita tahun ini itu 28.858. Yang diterima itu 1.443. Jadi kalau di persentase yang terima lewat SNMPTN itu 5%. Kalau di SBMPTN yang mendaftar ke UNS tahun ini itu 47.620. Yang diterima 2.628 atau 5,52%. Bagaimana dengan seleksi mandiri? Mungkin lebih gampang. Ternyata ya kita pendaftar kita seleksi mandiri cukup besar, 98.603, ada peningkatan dari tahun kemarin.
yang diterima adalah 5.236. Jadi persentasenya 5,31%. Jadi kalau ditanya berapa sih keketatan UNS secara umum dari semua jalur, keketatan kita adalah 5,32%. Nah, ini ada beberapa catatan-catatan menarik. Misalnya, 3 program studi di UNS masuk 20 besar keketatan nasional di bidang saintek. Yang pertama adalah farmasi, rasionya itu 1:91. Kemudian psikologi di nomor 13 dengan rasio 1:65. Dan yang ketiga adalah informatika dengan rasio 1:64. Nah, ini adalah SNMPTN 2021, 10 program studi dengan keketatan tertinggi pada kelompok saintek. Yang pertama adalah farmasi, jelas ya, 1:91, kemudian psikologi 1:65, informatika 1:63, kedokteran 1:40. Jadi AKP kedokteran itu bukan tertinggi, tetapi teman-teman, kedokteran ini kalau dari segi nilai itu paling tinggi tingkat keketatannya. Kemudian yang kelima, pendidikan teknik informatika dan komputer 1:35. Yang keenam, ilmu dan teknologi pangan 1:30, statistik 1:30, agribisnis 1:29, arsitektur 1:26, dan teknik sipil 1:24. Jadi ini adalah angka keketatan saintek untuk tahun 2021 di SNMPTN. Bagaimana dengan SOSU? Yang paling ketat ternyata adalah ilmu komunikasi 1:39. Disusul dengan, nah ini menurut kami agak kejutan di tahun ini. Ternyata favorit nomor 2 SNMPTN SOSU adalah pendidikan bahasa, sastra Indonesia dan daerah 1:31. Kemudian pendidikan guru sekolah dasar PGSD Surakarta. Jadi PGSD kita punya 2 kampus, ada Surakarta dan Kebumen. Nah, yang nomor 4 ini yang di Surakarta 1:25. Kemudian ilmu administrasi negara 1:25, sastra Inggris 1:24, pendidikan administrasi perkantoran 1:24, akuntansi 1:23, demografi dan pencatatan sipil. Nah, ini pertama kali nih demografi dan pencatatan sipil ikut LTMPT. Demografi dan pencatatan sipil itu D4 di sekolah vokasi. Jadi pendidikan vokasi. Kemudian yang ke-10 adalah bimbingan dan konseling 1:22. Nah, ini SBMPTN UNS nomor 8 kalau dilihat dari nilai UTBK tertinggi di bidang saintek secara nasional. Kalau berikutnya selanjutnya adalah SBMPTN ya. Ini adalah 10 program studi terketat SBMPTN tahun 2021, masih sama, farmasi, informatika, psikologi kedokteran, keselamatan dan kesehatan kerja, itu juga program D4 vokasi. Tapi ikut LTMPT dan mereka langsung menjadi program studi salah satu prodi favorit. Bagaimana dengan SOSUM? Itu yang pertama ilmu komunikasi, manajemen, hubungan internasional, ilmu administrasi negara, dan sastra Inggris. Demografi dan pencatatan sipil sama ya, adalah program di sekolah vokasi. Nah, bagaimana strategi masuk ke UNS? Teman-teman, masuk ke perguruan tinggi negeri, apalagi di klaster 1 memang sangat ketat. Tetapi itu bukan sesuatu yang mustahil. Dan saya yakin, saya juga pernah ikut seleksi perguruan tinggi negeri, dan banyak orang lainnya, dan kita semua merasakan bagaimana tekanan untuk ke sana. Tetapi jangan khawatir teman-teman, selama saya mengurus SPMB, saya melihat bahwa teman-teman yang punya kesungguhan hati dan kekuatan mental yang baik, mereka akan lolos insya Allah. Jadi mental itu harus dipersiapkan sejak awal. Yang pertama adalah mantapkan niat. Jadi kalau sudah niat masuk, itu fokus benar-benar sepenuh hati. Tidak terpaksa. Kalau terpaksa nanti jatuhnya jadi stres, tertekan. Jadi mantapkan niat, tahu betul program studi yang akan dipilih, perguruan tinggi yang akan dipilih, khususnya di UNS. Kemudian memilih jurusan dan kemampuan, kita juga harus melakukan trial. Tetapi kadang ini sesuatu yang sulit ya untuk dinegosiasikan, untuk
didamaikan saya orang psikologi, jadi tahu betapa ini kadang sulitnya menyatukan antara kemauan dan kemampuan. Nah, ini perlu refleksi, perlu latihan dan seterusnya. Kemudian persiapan yang matang, kalau teman-teman mengincar seleksi lewat SNMPTN, maka dari semester 1 itu harus sudah menjaga performa akademik sampai ke semester 5. Kalau ingin bertarung di SBMPTN, berarti harus tahu prosedur dan juga latihan. Demikian juga masuk ke jalur mandiri, teman-teman harus benar-benar mempelajari nih seleksi mandiri setiap perguruan tinggi seperti apa, khususnya di UNS tadi ada banyak jalur ya. Kemudian perbanyak latihan soal untuk ujian-ujian tulis, memahami ketentuan dan prosedur, dan berusaha secara optimal dan berdoa. Baik, saya kira itu saja dari UNS. Kami sebagai pengelola UPT SPMB dan juga sebagai Sivitas Akademik UNS sangat membuka diri dan berharap bisa ketemu teman-teman semua ketika teman-teman bergabung menjadi mahasiswa UNS tahun 2022. Bismillah, insya Allah sukses. Demikian Ibu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima